kita kembali lagi mengadakan ibadah online sekolah minggu. Nah, kita mau bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita sepanjang 1 minggu ini. Oleh karena itu, kita sama-sama memuji Tuhan. Kakak Devi mau ajak adik-adik semuanya berdiri sambil bernyanyi, Aku Diberkati. Sambil tepuk tangan ya. Adik-adik dimohon berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama mengucapkan amin. Hukum Tuhan untuk minggu pagi ini ialah hukum yang ke-7. Hukum yang ke-7, jangan engkau berzina. Kita sama-sama mengucapkan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan Aku Diberkati. Semakin semangat kalau sudah berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mari kita semakin memuji Tuhan dengan pujian Mari Kita Bersukaria. Adik-adik dimohon berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik yang berbahagia, waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu, siapkan hati dan Alkitabnya, dengarkan firman dengan baik. Sebelumnya, kita bernyanyi, Ku Berbahagia. ketemu lagi ya di ibadah online. Nah, Inang berharap semua adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita berdoa yuk. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang menyertai kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami di sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Kami boleh melakukan setiap kegiatan kami dengan baik. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah adik-adik sekolah minggu supaya mereka boleh mendengarkan firman Tuhan di rumah dengan baik dan boleh memahaminya Tuhan dan melakukannya di dalam hidup mereka sehari-hari. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa, ampuni kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, adik-adik, di tangan Inang ini ada gambar apa ya? Coba diperhatikan. Nah, dilihat. Ada gambar apa? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak gambarnya? Nah, di gambar Inang ini ada gambar apa saja? Nah, ada gambar apa saja? Inang mendengar ada yang ngomong gambar gereja. Ya, benar. Ada gambar apa lagi ya? Iya, ada gambar anak-anak ya, adik-adik. Nah, anak-anak ini sedang ngapain ya kira-kira? Apakah mereka sedang bermain? Atau makan es krim? Atau sedang belajar? Kira-kira lagi ngapain ya adik-adik? Wah, ternyata di gambar Inang ini mereka sedang membaca. Membaca apa ya adik-adik? Apakah membaca koran? Coba dilihat, diperhatikan. Atau membaca majalah? Atau membaca komik? Tidak ya adik-adik, tentunya mereka sedang membaca Alkitab. Nah, kita sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita baca dulu ayat Alkitab kita yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Ayo dibuka adik-adik. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Kita sama-sama ya membacanya ya. Berbahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku berjalan hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Nah adik-adik, tadi kalian sudah lihat gambar Inang, bahwa di gambar Inang itu ada beberapa anak yang membaca Alkitab. Nah, Alkitab itu apa ya adik-adik? Kalian tahu nggak apa itu Alkitab? Tahu ya? Semua di rumah pasti punya Alkitab ya. Nah, Alkitab itu adalah buku yang berisi tulisan-tulisan tentang karya dan kasih Tuhan ya kepada manusia. Nah, dari Alkitab ini ya adik-adik, dari Alkitab ini kita bisa tahu apa saja sih yang harus kita lakukan dan yang harus tidak kita lakukan ya dari Alkitab ini. Nah, kalau kita membaca Alkitab ini ya, kita akan tahu apa sih maunya Tuhan dari kita ya. Apa maunya Tuhan dari kita. Nah, oleh sebab itu adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajak kita yang pertama supaya kita rajin membaca Alkitab ya. Supaya rajin membaca Alkitab. Kenapa? Nah, tadi seperti yang Inang bilang, dari Alkitab ini kita mengetahui tentang firman Tuhan. Kita juga bisa mengetahui apa yang harus adik-adik lakukan yang dituntut oleh Tuhan, dan apa yang harus tidak kita lakukan ya, seperti itu. Nah, kemudian Inang mau tanya lagi nih ya. Inang mau tanya sama adik-adik, tapi harus dijawab dengan jujur ya. Siapa di antara adik-adik yang punya kebiasaan suka ngatur-ngatur di rumah? Ya, misalnya nih, "Ma,
enak sama aku Ma. Atau misalnya adik-adiknya kan, Dek sapu rumah itu ya Dek, padahal dia main-main atau nonton atau main video game, kan gitu. Itu berarti kan ngatur-ngatur. Atau siapa di antara adik-adik yang suka usil atau jahil sama temennya atau sama adiknya atau sama kakaknya? Siapa nih yang sering jahil? Ayo yang jujur, tunjuk tangan adik-adik yang di rumah, siapa yang suka begitu? Nah, kemudian siapa di antara adik-adik yang suka malas belajar? Ada alasannya ya. Kan belajar daring aja kok, gurunya kan nggak lihat. Gurunya kan nggak lihat aku belajar atau enggak. Yang penting tugasnya kan dikumpulkan sama guru melalui WA. Padahal dikumpulkan padahal yang mengumpulkan itu siapa? Mamanya atau bapaknya? Mamanya atau bapaknya, dia nggak mau belajar. Nah, siapa yang seperti itu? Kemudian, Inang mau tanya lagi, siapa di antara adik-adik yang suka melawan orang tua? Ayo, angkat tangan. Siapa yang suka melawan orang tua? Nah, jadi poin-poin yang Inang tanyakan tadi, pasti semua kita atau pasti adik-adik pernah melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, pasti. Ya. Nah, apakah itu baik untuk kita lakukan? Apakah itu diperkenankan oleh Tuhan kita lakukan? Tidak ya adik-adik. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan tersebut ya adalah melanggar perintah Tuhan. Ya, Tuhan tidak senang ya adik-adik. Tuhan akan sedih melihat adik-adik tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan hari ini ya mengingatkan kita bahwa ya supaya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti yang di atas tadi, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, apa yang harus kita lakukan? Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Contohnya apa aja perbuatan baik itu? Nah, misalnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan cara apa mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Misalnya rajin ke gereja, rajin berdoa, ya kan? Rajin ke gereja bisa ya. Sekarang kan kita ibadah online, berarti rajin mengikuti ibadah sekolah minggu online di rumah ya. Harus diingat ya, harus diingat setiap hari Minggu adik-adik di rumah harus beribadah kepada Tuhan ya, walaupun di rumah. Nah, kemudian kita harus mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu seperti apa ya Inang ya? Ya misalnya seperti ini. Kalau teman kita misalnya kesusahan, kita tolong. Kalau misalnya teman kita misalnya nggak punya makanan, kita bantu. Nah seperti itu. Apalagi ya, rajin membaca Alkitab, ya kan? Rajin berdoa, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang baik yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Nah kemudian firman Tuhan hari ini mengingatkan apa lagi ya? Yang kedua adalah setiap orang yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya akan memperoleh kebahagiaan seperti tertulis di Alkitab ya, di Injil Lukas. Ayo adik-adik kita buka sama-sama Injil Lukas. Ayo biar kita baca sama-sama ya. Lukas 11 ayat 28. Kita sama-sama membaca ya. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi adik-adik, setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya, hidupnya akan berbahagia. Ya, hidupnya akan berbahagia. Firman Tuhan yang mengatakan hal tersebut, bukan Inang Grace ya, tapi firman Tuhan. Ya, jadi kita marilah kita ya
rajin mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari supaya hidup kita bahagia. Yang ketiga, rajinlah membaca kitab suci atau Alkitab supaya kita dapat membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan jahat. Kalau perbuatan baik kita lakukan, kalau perbuatan jahat kita tinggalkan. Jangan coba-coba lakukan. Ya, nanti Tuhan sedih, ya. Nah, jadi ya, marilah kita buat ya kitab suci, ya, kitab suci Alkitab atau firman Tuhan, ya. Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab menjadi pedoman buat kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari supaya hidup kita akan bahagia, ya. Supaya hidup kita akan bahagia dan sehari-hari kita akan menjalani rutinitas kita sesuai dengan kehendak Allah seperti tertulis di dalam Mazmur 119, ya. Nah, coba kita dibuka lagi Mazmur 119 ayat 2. Ya. Nah, kita baca sama-sama adik-adik. 1 2 3 ya. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua dapat melakukannya dalam hidup kita sehari-hari supaya hidup kita bahagia. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan mengajak kami Tuhan supaya kami selalu setia dan taat kepada perintah-perintah-Mu Tuhan dengan cara melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Karena dengan kami selalu melakukan firman-Mu, kami akan mendapatkan kebahagiaan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan untuk beribadah di gereja ini bersama adik-adik sekolah minggu. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah Tuhan negara kami ini Tuhan, terutama masyarakat yang ada di Samarinda, supaya kami Tuhan selalu aman dari virus corona. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, pandemi ini akan cepat berlalu Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja ini Tuhan. Dan berkati anak-anak-Mu Tuhan yang bersekolah di rumah Tuhan, berikan kepada mereka kepintaran dan juga kesehatan. Buat orang tua mereka Tuhan, Engkau memberikan rezeki supaya mereka juga Tuhan boleh memberikan yang terbaik buat kebutuhan anak-anak mereka. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa, ampuni kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Inang mau tanya nih, aktivitas minggu yang lewat apa ya? Kalau tidak salah Inang, gunting-menggunting membuat pembatas Alkitab. Ayo, siapa yang tidak mengerjakan atau yang tidak menyerahkan ke ketua sektornya, itu dinilai nanti loh. Sekarang aktivitas kita yaitu mewarnai ya, mewarnai. Tapi Inang ingin mengingatkan sesuai dengan firman Tuhan tadi, yaitu mengenai berbahagia. Adapun ayat hafalan kita dari Mazmur 119 ayat 2. Kita ulang ya. Mazmur 119 ayat 2 berbunyi, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Inang ulangi ya sekali lagi, ayat hafalan kita minggu ini Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Nanti itu muncul di aktivitasnya ya, sudah Inang buatkan tempatnya nanti ya. Oke,
Perhatikan, minggu ini kita akan mewarnai. Apa yang dibutuhkan adik-adik kalau mewarnai? Yang jelasnya harus ada gambarnya. Kemudian apa lagi? Ada disiapkan krayonnya. Pasti punya krayon kan? Pensil warna kan? Pasti punya. Baik adik-adik, kalian nanti akan mewarnai gambar ini. Inang akan sharekan gambar ini ya, Inang akan sharekan nanti gambar ini melalui Perhalado sektor. Bisa kalian minta nanti, kemudian diprintkan. Versinya ada 2 gambar Inang buat ya. Satu gambar yang model seperti ini, atau boleh juga menggunakan gambar yang ini. Oke, gambar yang ini. Yang ini sudah Inang buat jelas ayat hafalan di sini, kemudian namanya, kemudian sektor mana ya, kelas mana, balita kah, atau kelas sedang kah, atau kelas kecil kah. Ini diwarnai nanti. Kemudian di sini ada Inang buat tempatnya untuk tulisan berbahagia. Jadi kalian bisa menulis sendiri, nanti tulisannya boleh dengan kata seperti ini. Kalau Inang buat gambar yang Inang buat ya, ini versi Inang sendiri ya. Nah, ini bisa dibuat seperti ini ya. Ini nanti hasilnya ya, diwarnai kemudian ditulis berbahagia. Tadi kan seperti firman Tuhan tadi, berbahagia, kita berbahagia karena sudah diangkat menjadi anak Tuhan. Boleh juga ditulis di sini atau ditempel di sini nanti, berbahagia karena apa? Seperti ini, karena saya masih bisa beribadah selama pandemi COVID-19. Boleh ditulis. Kemudian boleh juga ditulis, aku bahagia karena melakukan kebaikan. Nah, ini boleh juga ditulis yang berhubungan dengan bahagiamu anak-anak. Itu, aku bahagia karena membaca Alkitab, setia membaca Alkitab setiap hari. Kemudian apalagi, aku bahagia karena sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ini boleh kalian pilih salah satu nanti adik-adik. Nih, dipilih salah satu nanti. Kemudian kalian tempelkan ya. Kalau Inang tempelkan di sini ya. Kalau Inang buat di sini tulisannya. Nih tulisannya. Kalau kalian boleh tempelkan kata bahagiamu di tempat ini ya, tempat yang sudah disiapkan. Kemudian warnai. Setelah diwarnai, jangan lupa tulis nama, tulis kelas, kirim ke ketua sektor atau ke guru sekolah minggu. Oke, selamat mengerjakan, dan Inang harapkan semuanya gambar-gambarnya pasti cantik-cantik ya. Demikianlah aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita akan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sambil menyanyikan hati yang gembira. Semangat yang patah, keringkan tulang.
adik-adik dimohon berdiri, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, ibadah kita untuk hari ini sudah selesai. Tapi adik-adik di rumah jangan lupa rajinlah belajar dan tetap jaga kesehatan. Dan ingat nggak tadi apa yang diceritakan oleh Inang Grace? Tentang apa ya Kak ya? Supaya adik-adik di rumah rajin membaca Alkitab, rajin melakukan perintah-perintah Tuhan, karena firman Tuhan hari ini mengajak kita semuanya supaya kita rajin beribadah kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya di dalam hidup kita sehari-hari, maka kita akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup kita. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Halo, nama saya Dev Tambunan. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Terima kasih. Timotius 3 ayat 15. Ingatlah bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci dan memberi hikmat kepadamu dan menuntun keselamatan pada imam dengan Kristus Yesus. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah bahwa engkau sejak kecil telah mengenal kitab suci untuk memberi hikmat untuk menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku.
Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu.